Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinau CAD. Teman-teman, setelah kemarin kita coba belajar beberapa fitur di dua dimensi sketch atau 2D sketch di Autodesk Inventor. Pada kesempatan kali ini, video tutorial ini kita akan coba melanjutkan ya beberapa fitur yang ada di 2D sketch. Seperti biasa, kita mulai dengan membuat file IPT terlebih dahulu. Klik New. Kemudian pilih metrik, kemudian pilih standar milimeter IPT, kemudian klik create. Oke, setelah berhasil dibuat, kita akan langsung masuk ke fitur 2D sketch. Klik start 2D sketch, kemudian pilih plane. Di sini saya akan coba pakai plane yang XY plane. Kemudian klik plane. Nah, kemarin kita udah belajar terkait fungsi dari fitur line, circle, arch, rectangle, dan fitur-fitur turunannya, termasuk gimana cara gunainnya, termasuk tips and triknya, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan lanjut mulai dari fitur penjelasan fitur fillet, kemudian text, point, dan insya Allah kita akan coba bahas beberapa fitur di panel modify ini. Kita mulai dari fitur pertama, yakni fitur fillet. Nah, apa sih fitur fillet? Untuk mudah dalam memahami, kita akan coba langsung praktek ya. Pertama-tama coba teman-teman bikin rectangle terlebih dahulu. Terserah rectangle-nya yang mana. Di sini saya akan coba pakai yang 2 point center rectangle. Klik center point, kemudian pilih dimensi. Coba saya buat 20 kali 20 ya, persegi 20 mm. Oke. Nah, fitur fillet ini dia berfungsi untuk membuat radius di sudut di pojok-pojok sudut seperti ini ya. Contohnya seperti persegi ini. Nah, fitur fillet ini dia berfungsi untuk membuat radius pada sisi-sisi tertentu gitu dalam geometri yang udah kita buat. Contohnya misal, jadi ujung-ujung dari sisi ini, dari sisi persegi ini kan masih lancip 90 derajat ya. Misal saya ingin membuat ujungnya ini berbentuk radius dengan dimensi radius 5 mm misal. Caranya cukup mudah. Klik fillet, kemudian di sini ada field atau isian yang menyatakan 2 mm. Nah, maksudnya 2 mm ini adalah nilai dimensi radius yang akan kita buat. Nah, berhubung tadi saya ingin membuat nilai radiusnya itu 5 mm, maka cukup diganti 5, kemudian langsung pilih sisi mana yang akan kita buat dia menjadi radius. Misal sisi yang ini. Kita klik sisi pertama, klik sisi kedua. Nah, dia otomatis langsung berubah menjadi radius dengan nilai dimensi radius yakni 5 mm. Atau misal kita ingin membuat radiusnya lebih kecil, nah, cukup diganti, misal 2, kemudian klik sisi yang ingin kita rubah menjadi fillet, klik sisi ini, otomatis muncul radius dengan nilai dimensi radius 2 mm, dan seterusnya. Nah, kalau misal teman-teman nggak pengen ganti nilai dimensi radiusnya, cukup ini nggak perlu diotak-atik ya. Jadi langsung aja klik sisi-sisinya. Misal ini dan ini, kemudian ini dan ini. Dengan nilai yang sama yakni radius 2 mm seperti itu. Nah, itu untuk radius. Nah, di bawah fillet ini ada fitur turunan ya, namanya yakni adalah chamfer. Nah, sebelum kita mulai menjelaskan terkait fitur chamfer itu untuk apa dan gimana cara gunainnya, kita coba bikin lagi persegi. Oke, dengan jarak 50 mm dari titik koordinat 0. Kita bikin jaraknya dengan line, klik center point, klik start point, kemudian klik end point, lalu tuliskan dimensi 50 mm, klik enter. Oke, kemudian kita buat persegi lagi. Kita buat persegi dengan misal dimensinya 20 mm kali 25 mm. Oke, kita akan coba membuat chamfer. Nah, chamfer ini fungsinya kurang lebih sama seperti fillet, yakni membuat pertemuan dari dua garis itu menjadi bentuk tertentu ya. Kalau fillet tadi kan dalam bentuk arch gitu atau radius gitu, dengan dimensi radius sekian milimeter. Nah, untuk chamfer ini dia fungsinya untuk merubah pertemuan dari dua garis, tapi bukan dalam bentuk radius, melainkan dalam bentuk garis dengan kemiringan tertentu gitu.
Nanti bisa jadi berdasarkan sudutnya sekian derajat atau dimensi sisi vertikalnya sekian milimeter dan sisi vertikal horizontalnya sekian milimeter dan lain sebagainya. Kita akan coba praktek untuk mempelajari lebih lanjut ya. Kita klik chamfer. Nah, di sini ada banyak opsi chamfer yang bisa kita pilih, mulai dari distance yang sama, kemudian distance yang berbeda antara distance 1 dan distance 2. Ada juga yang berdasarkan distance sekian milimeter dan sudut sekian derajat. Kita akan coba satu persatu, dimulai dari distance. Nah, untuk distance ini, dia hanya memiliki satu field, yang mana ketika kita masukkan chamfer ke dalam sisi tertentu, misalnya sisi ini dan sisi ini, nah maka nilainya itu sama antara sisi yang atas dan sisi yang bawah gitu, antara yang horizontal dan yang vertikal. Ini sama-sama 2 mm. Yang atas 2 mm, yang bawah juga 2 mm. Pun juga kalau misal kita klik sisi yang lainnya, nah, maka bentuknya juga sama. Oke, kita unduh terlebih dahulu. Nah, kemudian di bawahnya ada fitur nih. Misal kita chamfernya atau kemiringannya itu nggak sama gitu, nggak equal, nggak sama-sama 2 mm. Misal yang atas 2 mm, yang bawah 5 mm misal. Nah, inputannya cukup kita ganti. Distance pertama 2, kemudian distance yang kedua itu 5 mm. Nah, kita klik garis yang vertikal, kemudian kita klik garis yang horizontal, kemudian kita klik garis yang vertikal. Nah, maka nilainya pun juga akan menyesuaikan dengan inputan yang kita ubah tadi. Untuk garis yang yang horizontal itu dimensinya 2 mm. Untuk garis yang vertikal dimensinya 5 mm. Cukup mudah. Kemudian yang ini coba kita masukkan chamfer yang sama. Si garis yang horizontal kita beri jarak 2 mm. Kemudian garis yang vertikal kita beri jarak 5 mm. Dengan hasil yang sama. Seperti itu. Kemudian chamfer yang terakhir itu dia dimensinya ditentukan berdasarkan distance dan angle, berapa milimeter dan berapa derajat. Coba kita buat jaraknya 3 mm, kemudian sudutnya 60 derajat. Kita coba klik garis yang horizontal, kemudian kita klik garis yang vertikal. Nah, maka dimensinya adalah dimensi derajat dan dimensi milimeter, seperti itu. Jadi cukup memudahkan. Ada 3 jenis 2D chamfer yang bisa kita gunakan. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya masing-masing fiturnya. Seperti itu untuk fillet dan chamfer. Nah, di sini juga ada fitur text dan fitur turunannya yakni geometri text gitu. Nah, seperti namanya, untuk fitur text ini dia berfungsi untuk membuat tulisan ya, untuk membuat teks di Autodesk Inventor. Nah, nanti fungsinya lebih lanjut akan kita gunakan untuk fitur emboss di 3D modeling. Jadi tetap stay tune di YouTube-nya Sinau CAD. Jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau misal kita upload video-video tutorial terbaru. Oke, langsung kita coba fitur teks. Caranya cukup mudah. Klik fitur teks, kemudian tentukan letaknya di mana. Kita langsung klik. Nah, di sini format teksnya itu kurang lebih hampir sama ya dengan Microsoft Word. Mulai dari jenis teksnya, kemudian ukurannya, warnanya, bahkan dia bisa juga formatnya dirubah menjadi bold, italic atau underline dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kita akan langsung coba aja. Kita tulis misal Sinau CAD. Misal kita bold, klik OK, maka tulisannya akan muncul seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari fungsi teks ini di fitur emboss. Kemudian di sini juga ada fitur turunan dari teks yakni geometric text. Nah, apa sih bedanya geometric text dengan teks? Untuk lebih tahu bedanya apa, kita akan coba bikin lingkaran ya, teman-teman. Seperti biasa, kita klik fitur circle, klik center point, kemudian tentukan diameternya. Misal saya akan membuat diameternya 60 mm. Oke, terus saya ingin coba membuat tulisan Sinau CAD ini berubah mengikuti radius dari lingkaran gitu. Kalau fitur teks tadi kan dia bentuknya lurus ya.
Nah, saya ingin membuat dia melengkung gitu, sesuai dengan garis dari lingkaran ini. Caranya bisa menggunakan fitur geometric text. Klik, kemudian klik geometrinya, misal geometrinya lingkaran ini. Lalu kita langsung tulis saja Sinau CAD. Kemudian klik OK. Nah, maka dia bisa melengkung ya tulisannya, sesuai dengan lingkaran yang udah kita buat seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini mulai dari direction, position, kemudian start angle, dan lain sebagainya bisa teman-teman explore sendiri. Tidak akan saya jelaskan lebih lanjut di video tutorial kali ini. Biar teman-teman juga bisa explore sendiri, karena ketika kita explore sendiri, kemudian kita tahu fungsinya sendiri, itu biasanya lebih melekat gitu keingatan. Jadi bisa teman-teman coba sendiri. Lalu kita lanjut ke fitur yang ketiga, fitur terakhir di panel create, yakni fitur point. Seperti namanya, dia berfungsi untuk membuat poin, ya seperti ini, poin, dan lain sebagainya. Nah, apa sih gunanya fitur point ini? Jadi, sejauh yang saya tahu, fitur point ini akan sangat membantu kita ketika kita ingin membuat holes atau lubang di 3D modeling kita. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut di video tutorial 3D model. Seperti itu. Nah, dia juga bisa dikasih dimensi juga. Misal, saya ingin membuat poin dengan letak sejauh 100 mm dari titik koordinat 0, misal kita bisa pakai fitur dimension, kemudian klik point, klik titik 0, 100 mm searah sumbu Y, kemudian 100 mm searah sumbu Z. Oke, nah jadi dimensinya udah sesuai, 100 mm searah sumbu Y dan 100 mm searah sumbu X. Kita akan pelajari lebih lanjut untuk fungsi lebih detailnya di tutorial 3D model. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fitur terakhir di panel create, yakni project geometry. Jadi untuk project geometry ini nggak akan saya jelaskan di tutorial dasar 2D sketch, akan kita bahas lebih lanjut di tutorial 3D model. Jadi tetap stay tune di channel YouTube-nya Sinau CAD. Nah, kita akan coba bahas beberapa fitur di panel modify ya. Mulai dari move sampai split nanti insya Allah. Oke, kita mulai dengan coba membuat lagi line, kemudian jaraknya misal 100. Kita akan coba membuat lingkaran di ujung garis dengan diameter misal 30. Oke, kita mulai dari fitur yang pertama, yakni fitur move. Seperti namanya, fitur move ini dia berfungsi untuk menggerakkan ya, sebuah geometri. Misal lingkaran ini kita akan coba pindahkan. Cukup klik lingkaran, kemudian klik base point. Misal base pointnya adalah center dari lingkaran. Kemudian kita coba akan gerakkan. Oh, nggak bisa ya karena dia constraint. Coba kita buat lingkaran yang tidak constraint. Oke, kita rubah. Pakai fitur move, kita pindah. Misal klik lingkaran, kemudian klik center point. Oke, dia akan bisa berpindah. Oke, bahas sedikit terkait constraint tadi. Kenapa yang constraint nggak bisa dirubah, sedangkan yang unconstraint nggak bisa dirubah. Jadi constraint itu adalah di geometri-geometri yang dia warnanya ungu seperti ini ya, yang kemarin juga sempat saya bahas. Kalau yang unconstraint itu dia geometrinya masih berwarna hijau. Jadi bedanya, kalau geometri yang dia constraint adalah geometri-geometri yang dia kebutuhan dimensinya itu udah terpenuhi gitu. Nah, sedangkan fitur yang dia unconstraint, geometrinya itu masih belum terpenuhi. Walaupun misal lingkaran ini tuh dia udah memiliki diameter 30 mm, tapi dia masih bisa digerakkan. Sedangkan yang constraint dia nggak bisa digerakkan seperti itu. Nah, fitur move itu hanya bisa digunakan untuk memindahkan geometri-geometri yang dia unconstrained atau yang masih bisa bergerak seperti itu. Oke, kita lanjutkan fitur copy. Seperti namanya, dia fungsinya untuk mencopy fiturnya berfungsi untuk membuat salinan gitu atau membuat duplikat dari sebuah geometri. Kita coba klik,
Misal kita ingin membuat duplikat dari lingkaran ini dengan diameter yang sama. Klik geometri, klik base point, kemudian base pointnya bisa jadi center point. Kemudian kita klik misal di bawahnya, sampingnya. Nah, untuk jumlahnya terserah ya teman-teman. Oke, klik dan. Oke, sehingga duplikatnya berhasil kita buat. Nah, sebenarnya shortcut yang biasa kita gunakan untuk copy paste itu, yang CTRL plus C dan CTRL plus V itu masih bisa kita gunakan ya di Autodesk Inventor. Tanpa misal ribet-ribet untuk klik fitur copy ini. Ya ini dengan cara klik geometri, kemudian klik CTRL plus C, kemudian CTRL plus V, CTRL plus V, kemudian kita pindah-pindahkan. Seperti itu ya, sangat memudahkan. Kemudian kita lanjut ke fitur rotate. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita bikin segitiga terlebih dahulu ya. Misal dengan jarak 150 dari titik 0 atau 200 mm dari titik koordinat 0. Klik 200, kemudian klik enter. Kita coba buat segitiga dengan fitur polygon dengan jumlah sisi 3 misal. Klik center point, kemudian klik endpoint, klik dan kemudian kita coba akan kasih dimensi, misal dimensinya dari sisi ini ke titik ini 45 mm. Dengan cara klik fitur rotate, kemudian pilih geometri yang akan kita putar, yakni geometri segitiga ini. Kita klik semua sisi-sisinya, kemudian pilih center point. Center pointnya ada di sini. Oke, di sini ada notifikasi pilihan apakah kita akan menghapus constraint yang udah ada. Klik yes kalau misalnya udah ada constraint-nya. Oke, jadi dia udah bisa terputar. Nah, untuk menentukan berapa derajatnya, teman-teman bisa langsung isi di field ini ya. Misal tadi kita akan coba memutar dengan sudut 45 derajat. Klik 45, kemudian klik apply. Jadi dia udah terputar sejauh 45 derajat. Oke, atau kita coba putar lagi dengan sudut 60 derajat misal. Klik center point, klik yes, 60 derajat. Nah, klik apply. Nah, seperti itu untuk fitur rotate. Nah, fitur rotate ini juga bisa kita gunakan nggak cuman geometri segitiga ya, tapi semua geometri yang dia tidak fully constrained atau ada ada kelonggaran bahwasanya dia masih bisa berputar seperti itu. Nah, kita akan coba lihat apabila fitur rotate ini kita gunakan untuk geometri yang udah terconstrain. Misal geometri yang ini ya, yang persegi titik kita kasih chamfer tadi. Klik rotate, kemudian select-nya nggak perlu satu-satu, bisa select dengan cara menekan klik kiri di mouse, kemudian ditahan, lalu kita membuat kotak seperti ini. Maka semua dimensi langsung otomatis terselect. Kemudian klik center point-nya adalah ini. Nah, apabila kita klik no, maka dia otomatis gagal, nggak bisa berputar. Tapi kalau semisal kita coba klik yes untuk pertanyaan apakah kita rela gitu ya, constraint-nya dihapus, kita coba lagi, maka otomatis constraint-nya pun juga akan terhapus. Nah, warnanya menjadi hijau dan dia jadi bisa digerakkan. Beda dengan ketika dia masih fully constrained, dia nggak bisa digerakkan. Seperti itu mudahnya. Kemudian kita lanjut ke fitur trim. Nah, jadi fitur trim ini dia berfungsi untuk memotong beberapa garis di sebuah geometri gitu. Misal kita ingin membuat arch di dalam segitiga ini dengan radius katakan 10 mm misal. Dengan radius 10 mm kita akan coba buat circle radius 10 mm atau diameter 20. Nah, berhubung kita hanya membutuhkan busur yang ada di sini atau arch yang ada di dalam segitiga, otomatis kan kita harus membuang busur atau arch dari lingkaran yang ada di luar segitiga. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan fitur trim. Nah, otomatis langsung terpotong dan hanya tersisa di dalam segitiga. Nah, pun juga kalau misal kita akan membuat garisnya ternyata kelewatan nih.
Nah, yang di luar segitiga bisa kita potong dengan fitur trim. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kemudian di bawah fitur trim itu ada fitur extend. Nah, jadi fitur extend ini adalah lawan kata dari trim. Kalau trim tadi dia fungsinya untuk memotong, nah fitur extend itu dia fungsinya untuk meneruskan ya sebuah garis menjadi mungkin geometri. Contoh nih, misal tadi kan kita udah bikin lingkaran, kemudian kita trim, kita potong sehingga tersisa busur yang ada di dalam segitiga. Misal kita ingin membuat arch ini menjadi lingkaran penuh kembali. Nah, itu caranya daripada teman-teman ribet bikin circle lagi, teman-teman bisa menggunakan fitur extend. Klik extend, kemudian klik busur yang tersisa di dalam segitiga. Oke, seperti itu. Nah, kemudian fitur terakhir yang akan kita pelajari, berhubung udah 20 menit ya, adalah fitur split. Nah, fitur split ini dia berfungsi untuk memisahkan dua garis dari referensi satu garis tertentu gitu. Dan nggak cuma buat garis tapi juga bisa untuk semua geometri ya, termasuk lingkaran, persegi, poligon, dan lain sebagainya. Kita akan coba memisahkan dua garis terlebih dahulu. Misal kita punya garis vertikal yang bersinggungan dengan garis horizontal ini. Misal kita ingin memotong dua garis vertikal dengan potongannya berupa garis horizontal ini. Bisa menggunakan fitur split. Terus split, nah otomatis dia terpisah menjadi dua garis. Terpisah menjadi dua garis. Garis yang atas dan garis yang bawah. Kita coba kasih dimensi. Dimensi atasnya misal 30 dan dimensi bawahnya 10. Jadi fungsinya bisa jadi untuk memberikan dimensi dari kedua garis yang udah kita split, walaupun dari segi geometri dia masih menjadi satu geometri. Jadi kalau misalnya kita gerakkan, dia masih atas dasar satu garis yang utuh gitu, walaupun secara dimensi sudah terpisah atau sudah tersplit gitu ya. Atau misal kita ingin coba membuat lingkaran yang kemudian kita split menjadi dua, kita coba buat lingkaran di garis, kemudian kita coba split. Oke, coba kita kasih dimensi. Ternyata dimensinya juga tetap sama ya. Oke, jadi perubahan dimensinya hanya berlaku untuk garis ternyata. Untuk lingkaran tetap sama antara yang atas dan yang bawah, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman untuk penjelasan fitur lanjutan dari dua dimensi, sketsa dua dimensi. Kita tadi udah belajar mulai dari fillet, chamfer, kemudian beberapa fitur di panel modify mulai dari move sampai dengan split. Nah, untuk pertemuan video tutorial berikutnya kita akan coba bahas fitur scale. Kita habiskan mulai dari scratch, kemudian offset sampai panel pattern, mulai dari rectangular sampai mirror. Nah, nanti kita juga akan belajar terkait fitur dimension. Nah, pertemuan berikutnya akan menjadi pertemuan terakhir untuk saya membahas terkait fitur-fitur di dua dimensi sketch. Untuk fitur di panel constraint, insert, dan format kita akan bahas lebih lanjut di belajar Autodesk Inventor yang lebih advance, sesi belajar Autodesk Inventor dasar. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi teman-teman bisa tetap subscribe, kemudian klik like, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika kami upload video tutorial yang baru. Sekian, semoga bisa bermanfaat ilmunya, dan jangan lupa untuk tetap belajar terus ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus latihan gitu, sehingga apa yang didapatkan dari video tutorial ini bisa selalu mengena, karena fitur-fitur Inventor tidak bisa dihafal, melainkan dipraktekkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.